Assalamualaikum. Kesadaran yang pertama adalah kesadaran indrawi. Kesadaran yang kedua adalah kesadaran ilmiah. Kesadaran ilmiah itu adalah kumpulan dari kesadaran indrawi, tapi ditambah dengan analisis-analisis yang dibantu oleh sains. Sifatnya kolektif, bukan subjektif, tapi objektif. Meskipun subjektif itu belum tentu jelek. Ada subjektif dangkal, ada subjektif tinggi nilainya. Nanti kita dalami itu. Subjektif yang tinggi itu adalah tingkat spiritualitas seseorang berinteraksi dengan Allah dalam zikirnya, itu sangat subjektif. Orang lain tidak bisa merasakan, tetapi tingkat kesadaran subjektivitas yang tinggi, bukan yang disandarkan pada yang menipu, yang dangkal ini. Kesadaran ilmiah itu sifatnya kolektif. Kita melihat bareng-bareng segini. Ini warnanya apa? Hitam. Hitam Pak ya? Hitam ya? Hitam. Oke, hitam. Gitu. Ini bisa nyala, warnanya apa? Merah. Oke, merah. Itu warnanya apa? Bulat. Oke, bulat. Ada kesadaran kolektif. Dan kemudian ketika masih tertipu oleh keterbatasan panca indera, kita melakukan kalkulasi, perhitungan secara matematika mungkin, secara fisika mungkin, secara kimiawi, secara ekonomi, dan segala macam science, baik yang hard science maupun soft science ya. Nah, maka kesimpulannya menjadi lebih kuat. Virus tidak kelihatan. Oke, kita bantu sekarang menggunakan mikroskop. Kelihatan. Nah, oke, ada. Ya. Bintang itu besar. Enggak, kecil. Lihat kecil. Oke, kita bantu pakai teleskop. Besar. Dihitung, dihitung. Jaraknya, usianya, dan seterusnya. Maka ketemulah kesimpulan kesadaran ilmiah. Kesadaran ilmiah lebih bagus, lebih valid dibandingkan kesadaran indrawi, bahkan bisa berbalikan 180 derajat. Contohnya, bintang itu kecil menurut kesadaran indrawi, tapi bintang itu besar menurut kesadaran ilmiah. Hati-hati Bapak Ibu, kesimpulannya bisa berbalik 180 derajat. Salah total. Hanya karena salah mengambil alat mekanisme untuk membangun kesadaran. Yang bergerak adalah mataharinya, bukan salah total. Yang bergerak adalah buminya berputar pada porosnya. Hati-hati. Jadi tidak selalu ini bersifat linier, tambah tinggi dalam arti linier. Tidak, bisa terbalik 180 derajat. Tetapi jelas ini lebih baik dari kesadaran yang hanya mengandalkan panca indera kita. Kesadaran yang ketiga, lebih tinggi lagi kualitasnya, adalah kesadaran ilahiyah. Kesadaran ilahiyah ini adalah gabungan dari proses spiritualism, objektivitas, dan subjektivitas. Ini lebih kompleks. Tidak selalu orang yang punya kesadaran ilmiah, seorang ilmuwan hebat kelas dunia, dia mengenal Tuhan. Oh, belum tentu. Banyak sekali orang-orang ya, para ilmuwan yang ateis, atau setidak-tidaknya tidak berpikir tentang Tuhan, agnotis ya. Agnotism. Dia nggak mikir entah Tuhan entah ada entah tidak, wong gak iso dibuktekno gitu. Nanti boleh kita berbicara tentang bagaimana membuktikan Tuhan. Ya, ada sesinya sendiri supaya dalam gitu. Kenapa orang-orang ateis itu tidak percaya Tuhan? Kenapa ada orang-orang yang nggak peduli? Sudahlah.
Nggak usah mikir Tuhan sing pasti-pasti saja. Loh, Tuhan ini jauh lebih pasti dari segala eksistensi yang ada ini. Cuma Anda menggunakan mekanisme yang mana? Kalau masih indrawi, masih ya kesadaran ilmiah, ya nggak ketemu. Harus menggunakan kesadaran tingkat 3, yaitu kesadaran ilahiyah. Objektif oke. Tapi objektivitas itu mentok, Pak. Ada mentoknya. Kayak tadi, ketika kita memahami, barusan ini di internet itu ada heboh ya di Facebook soal baju yang warnanya itu dilihat si A sama si B berbeda. Lihat nggak ya? Ada yang suka browsing di ini. Ada ceritanya orang di Amerika sana beli baju seorang wanita mau dipakai untuk ke pesta. Difotolah baju itu ya di butik, dikirimlah kepada keluarganya. Kalau aku pakai baju ini itu pantas nggak, bagus nggak, dan seterusnya. Warnanya ini gitu. Nah sama keluarganya dibilang, loh kok warnanya kata dia biru dan hitam ya, biru dan hitam. Kata keluarganya, enggak, ini warnanya putih dan emas. Loh itu engkel-engkelan, eker-ekeran, sampai dimuat di Facebook, dimuat di internet, dan kemudian jadi heboh. Dan saya juga di kantor ya, kawan-kawan Padma Press itu heboh juga, karena dari sekian orang itu tetap foto yang sama, itu satu sebagian melihatnya adalah biru hitam, sebagian yang lainnya putih gold, putih emas. Iki sing bener lho, sing di barangnya podo. Bapak dan Ibu sekalian, lantas dijelaskanlah secara ilmiah kenapa bisa terjadi perbedaan persepsi itu. Karena mata kita, retina kita, sel-sel yang menangkap cahaya, ada yang kerucut dan ada yang batang, setiap diri kita itu jumlahnya beda-beda. Sehingga sebenarnya kalau saya sebut warna merah karpet ini atau karpet itu, di benak jenengan semua merahnya itu ada gradasi yang berbeda. Rodo abang, rodo gitu, beda gradasinya. Sebetulnya kenapa? Karena alat untuk membangun persepsi kita itu berbeda. Aroma penciuman kita juga berbeda. Rawon iki ambune nyegrak, lu gak pati nyegrak lu, enak. Mana yang benar? Lo gegeran jenengan. Gegeran. Itu kalau diekstrimkan pada orang-orang yang buta warna dan tidak buta warna. Yang buta warna melihat dunia ini cuma grayscale ya, hitam putih abu-abu ya, antara hitam dan putih itu ada abu-abu, abu-abu ringan sampai abu-abu berat atau abu-abu gelap. Nggak ada warna hijau, kuning, merah ya, warna pelangi, mejiku, hibiniu, tidak ada bagi seorang yang buta warna. Tetapi yang tidak buta warna melihat warna ini berbeda-beda. Loh ini merah, kuning, jingga, terus gegeran. Hanya karena yang buta warna itu jumlahnya sedikit, kalah banyak oleh yang tidak buta warna, maka yang tidak buta warna mengatakan sing buta warna salah. Seandainya ya populasi ini adalah populasi yang buta warna semua dan yang tidak buta warna cuma 2 atau 3 orang, kira-kira sing disalahan sobo? Yang tidak buta warna. Jane iki sing bener sing mempunyai alat yang cukup baik untuk memahami persoalan di sekitar kita. Salah alatnya maka salah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Anda tidak akan bisa melihat suara, Anda tidak akan bisa mendengar warna. Kenapa? Karena melihat itu, suara itu tidak untuk dilihat, tapi untuk didengar. Lu salah alatnya ya mestinya nggak kecekel kan gitu ya. Meskipun pada anak-anak
di usia 5 tahun ke bawah itu bisa mendengar suara, mendengar warna dan melihat suara. Ini kelainan dalam kedokteran yang disebut sebagai sinestesia kalau tidak salah. Jadi jalur saraf dari telinga menuju ke pusat pendengaran, jalur penglihatan dari mata menuju ke pusat penglihatan itu bersimpangan di otak bagian depan. Nah persimpangannya itu koyok perapatan terbuka. Sehingga sinyal dari pendengaran itu bisa masuk ke mata, sinyal dari penglihatan bisa masuk ke telinga. Atau bukan masuk ke telinga, masuk ke pusat pendengaran maksud saya. Sinyal dari mata bisa masuk ke pusat pendengaran, sinyal dari telinga bisa masuk ke pusat penglihatan. Itu terjadi pada anak kecil. Ada yang pernah mengikutkan putra-putrinya aktivasi otak tengah? Ada nggak? Nah, dulu rame-ramenya otak tengah. Anak-anak kecil itu dilatih untuk melihat suara dan mendengar warna itu. Jadi dia foto, begitu, foto keluarga, dia suruh nebak dengan matanya ditutup. Apa yang dia lakukan? Didengerin. Dia warna kok dirungokno. Dia tahu, oh ini ada Pak D di sini, ada Bule, ada Pak Le, ada Om, ada Mbah, ada. Itu bisa ketahuan. Yang nggak bisa dengan telinganya dicium-cium. Oh ini ada Bapak di sini, ada Ibu di sini. Kenapa? Karena di serambi otaknya itu ada simpul saraf yang bersimpangan sehingga sinyalnya itu bisa meleset. Nah itu bisa dibuka, dilatih. Tapi Anda tidak akan pernah menemukan pelatihan otak tengah itu pada usia-usia dewasa. Kenapa? Persimpangannya sudah tutup sudah. Jangan berpikiran aku tak latihan rek niru deh iso. Gak iso. Ditutup matanya bisa mendengar warna, bisa mencium warna, mencium suara, nggak bisa. Assalamualaikum.